Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Herawati, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Langsung saja, paragraf adalah satuan bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat-kalimat yang berkaitan dalam bentuk gagasan atau topik tersebut. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat topik atau kalimat pokok berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Yang kedua yaitu kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Ciri kalimat topiknya yaitu yang pertama mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Lalu yang terakhir itu dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau penghubung atau transisi. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Persyaratan paragraf. Paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. Kesatuan paragraf mempunyai kesatuan jika hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah. Keterkaitan antar kalimat diikat oleh satu topik pembicaraan yang sama, bukan topik masalah yang berlainan. 2. Kepaduan paragraf mengaitkan hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat harus saling berkaitan, tidak ada satu kalimat pun yang hubungannya tidak logis. Cara mengaitkan hubungan antar kalimat dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar subjek atau antar predikat. Jenis-jenis paragraf. 1. Menurut kalimat topiknya. Berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama, paragraf deduktif yaitu umum, paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal paragraf. Cirinya gagasan utama yang diletakkan di awal. Contohnya itu budaya kuda kosong berhubungan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Cianjur. Akan tetapi masyarakat Cianjur selama ini masih banyak yang memaknai bahwa kuda kosong dihubungkan dengan suatu mistis ataupun gaib. Dikutip dari Librianti 2020. Dan yang kedua itu paragraf induktif khusus. Paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf. Cirinya gagasan utama yang diletakkan pada akhir bagian. Contohnya, oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang menghubungkan atau mengutamakan materi pembelajaran dengan situasi nyata disertai dengan pembelajaran yang mampu menyampaikan gerakan berisi pesan berupa fakta, bersifat informatif dan instruksional ataupun dekatan pembelajaran kontekstual. Dikutip dari Librianti 2019. 1. Paragraf deduktif induktif umum khusus. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Cirinya berulang gagasan utama pada awal yang ditegaskan kembali di bagian akhir. Contohnya, literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewarganegaraan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan individual dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosial sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Kementerian Pendidikan Budaya dikutip dari Librianti 2020. Yang ketiga, paragraf penuh kalimat topik. Kondisi demikian itu biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dan yang satu lainnya sama-sama penting. Contohnya, kesenian merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar terutama menghasilkan berbagai bentuk kesenian dan berbagai daerah dengan membawa ciri khas budaya dari daerahnya masing-masing, termasuk Cianjur dengan tradisinya. Dikutip dari Librianti 2020. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ali Firmansyah.
Menurut fungsinya dalam karangan, berdasarkan fungsi di dalam karangan, paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Paragraf pembuka. Pembuka berisi persoalan dasar yang berkaitan dengan masalah yang akan kita tulis. 2. Isi pengembangan. Paragraf yang berisi pelanjutan gagasan. 3. Paragraf penutup. Paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir dari suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Kesimpulannya, paragraf adalah rangkaian kalimat yang diikat oleh satu kesatuan gagasan. Syarat dalam paragraf yaitu kesatuan gagasan dan kepaduan antar kalimat paragraf. Terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali dari mana seseorang penulis akan mengembangkan gagasannya. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.